Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 Maret 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, sudahkah saudara-saudara mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah saudara-saudara memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah menunjukkan belas kasihan dan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari nubuat Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari demi hari ini saudara, kita banyak mendengar ataupun menonton berita-berita akan semaraknya kejahatan di sekitar kita saudara. Dari korupsi yang terang-terangan, yang berjamaah maupun sembunyi-sembunyi secara pribadi saudara. Parahnya lagi saudara, pelakunya justru mereka yang mendapatkan amanah untuk mengurusi perekonomian negeri ini. Wakil-wakil rakyat saudara. Belum lagi begal yang kita dengar saudara, yang mana mereka lakukan tidak saja di malam hari, tapi di siang hari pun mereka dengan tanpa perasaan melakukan dengan bengisnya. Maraknya peredaran obat terlarang yang tak ada insaf-insafnya saudara. Juga maraknya tawuran yang bagaikan sebuah perayaan di jalanan, pesta di jalanan saudara. Mereka melakukan tawuran dengan membabi buta. Belum lagi perselingkuhan saudara. Juga begitu marak dan menjadi tren dalam kehidupan kita saat ini. Keserakaan, iri hati, dengki, membuat kita menjadi dendam dan mau melakukan pembalasan. Semuanya itu adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada saat ini saudara. Dalam suasana bulan Ramadan bagi saudara kita, yang mana juga kita saat ini saudara sedang menjalani puasa dan pantang di dalam masa prapaskah. Seharusnya kita menyadari saudara, saat-saatnya waktu ini untuk menyucikan hati kita, membersihkan hati kita dengan bertobat. Tapi kekerasan hati membuat mereka semua menjadi brutal. Membuat kita semua menjadi semakin brutal saudara. Kita lihat berita viral kini yang korupsi. Dengan santai tanpa merasa bersalah, menggunakan pakaian orange saudara, mereka melambaikan tangan sambil tersenyum. Mereka juga melakukan pembelaan diri. Saya jadi teringat akan perilaku Niniwe yang begitu jahat sehingga membuat Allah murka. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 2 dilanjutkan dengan ayat 4. Saudaraku, Tuhan Allah murka melihat perbuatan keji orang-orang Niniwe saudara. Melihat perbuatan para penguasa dan rakyat kita ini pun. Apakah negeri kita ini, Indonesia, yang kita cintai saudara, mau mendapat murka dari Allah saudara? Oh jangan saudara, jangan saudara. Tidakkah kita mau menarik pelajaran dari murka Allah kepada bangsa Niniwe ini? Saudara, puasa dan pantang yang kita jalani saat ini saudara, bukanlah sekedar seremonial saja saudara. Bukan hanya soal tidak makan, hanya kewajiban untuk menghadapi Paskah. Sekali lagi, bukan itu intinya saudara. Puasa dan pantang yang kita jalankan saat ini
untuk kita berbenah diri, menyucikan hati saudara. Dalam puasa dan pantang ini, kita mau mempersiapkan hati untuk menyambut Paskah, hari kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita mau mempersiapkan hati kita saudara dalam keadaan bersih, mau masuk dalam pertobatan sejati. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe saudara. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dan dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Yunus 3 ayat 5 sampai dengan 8. Mereka mau bertobat. Mereka mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya saudara. Harapan mereka setelah melakukan puasa ini, pertobatan sejati ini saudara, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Yunus 3 ayat 9. Saudaraku, janganlah kita ditegur oleh Sang Baginda kita Yesus Kristus Tuhan seperti pada Injil hari ini saudara. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lukas 11 ayat 29. Diingatkan pula oleh Yesus, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Lukas 11 ayat 32. Ingat saudara, dikatakan di sini, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini, kita semua saudara, lebih daripada Yunus. Regi hari ini, dengan melihat sikap bangsa Niniwe saudara, dapat kita tarik pelajaran bahwa yang pertama saudara, Allah menunjukkan belas kasihan dan mengampuni orang berdosa yang mau bertobat saudara. Pertobatan bukan hanya penyesalan, tetapi juga mau berubah saudara, perubahan tingkah laku. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan kedua kepada orang berdosa yang bertobat. Pakailah kesempatan yang diberikan Tuhan Allah ini untuk kita bertobat saudara. Dalam masa puasa dan pantang ini, baiklah kita dengan sungguh-sungguh saudara, mau memeriksa batin kita saudara. Kita mau membersihkan hati kita dengan mengakui segala perbuatan kesalahan kita. Dan mintalah saudara pengampunan dari Allah Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kita saudara. Percayalah, apabila kita memohon pengampunan, Allah yang Maha Rahim akan mengampuni kita. Yang ketiga saudara, melalui bacaan hari ini saudara, belajar dari bangsa Niniwe, kita dapat menghindari kehancuran rohani dengan memperhatikan dan segera menaati perintah-perintah Tuhan. Ingat saudara, ingat, Tuhan yang mencari manusia, bukan sebaliknya. Pertobatan itu ditunjukkan melalui perubahan tindakan nyata dari setiap kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, dengan sungguh-sungguh saudara, kita mau melakukan puasa dan pantang dengan mau bertumbuh dalam pertobatan. Baik pertobatan hati
pikiran, maupun perbuatan kita. Mau memanfaatkan kesempatan kedua yang diberikan Tuhan ini untuk kita bertobat, saudara. Juga mau mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Serta saudara mau melakukan perbuatan yang telah ditentukan, diajarkan oleh Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu saling mengasihi. Mau melakukan perubahan tingkah laku yang nyata, meninggalkan kejahatan kita, dan melakukan kasih terhadap sesama. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh belas kasihan, mengampuni kita yang sungguh-sungguh mau bertobat kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.